Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juliati dari kelas C dengan NIM 22650091. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perbedaan antara data spasial dan non-spasial, pemahaman mendalam. Di halaman website spatialpost.com, different spatial and non-spatial data. Oke, kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Spasial data dan non-spasial data. Dalam bidang analisis data dan ilmu geospasial, dua istilah yang umum digunakan adalah data spasial dan data non-spasial. Meskipun kedua jenis data ini memainkan peran penting dalam berbagai industri, penting untuk memahami perbedaan utama di antara keduanya. Pada artikel kali ini, kita akan mendalami karakteristik, penerapan, dan perbedaan data spasial dan non-spasial. Data spasial mengacu pada informasi yang terkait dengan lokasi geografis tertentu seperti koordinat pada peta. Sebaliknya data non-spasial tidak memiliki koneksi langsung ke lokasi tertentu. Apa itu data spasial? Data spasial mengacu pada informasi yang memiliki komponen geografis atau spasial. Ini mewakili lokasi fisik, ukuran, dan bentuk benda di permukaan bumi. Data spasial dapat ditangkap melalui berbagai sumber seperti citra satelit, perangkat GPS, foto udara, atau survei. Data ini biasanya disimpan dan dianalisis menggunakan sistem informasi geografis atau GIS. Karakteristik data spasial. Berikut ciri-ciri utama data spasial. Lokasi. Ini adalah ciri utama data spasial yang menunjukkan di mana tepatnya suatu objek atau fenomena yang berada di permukaan bumi. 2. Atribut. Merupakan data atau informasi yang menggambarkan suatu objek atau fenomena dalam lokasi tertentu. 3. Topologi. Ini adalah hubungan spasial antara berbagai fitur dalam kumpulan data. 4. Skala atau resolusi. Data spasial selalu dikumpulkan atau direpresentasikan pada skala atau resolusi tertentu. Proyeksi. Karena bumi berbentuk bola 3 dimensi dan peta serta layar data berbentuk 2 dimensi, beberapa metode harus digunakan untuk meratakan permukaan bumi agar dapat direpresentasikan. Keenam, waktu. Data spasial juga dapat memiliki dimensi temporal yang mewakili perubahan karakteristik spasial suatu objek atau fenomena seiring waktu. 7. Akurasi dan presisi. Keakuratan data spasial mengacu keakuratan data spasial mengacu pada seberapa mirip data tersebut dengan dunia nyata, sedangkan presisi mengacu pada tingkat detail ketepatan data. Inilah ciri umum data spasial. Spesifikasinya mungkin berbeda-beda bergantung pada model data yang digunakan seperti raster atau vektor, jenis data yang direpresentasikan seperti fitur fisik atau struktur bantuan manusia, dan tujuan pengumpulan atau representasi data. Kita lanjut pada contoh data spasial dalam GIS. Kita menemukan data spasial dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya meliputi peta navigasi seperti Google Maps, teks geolokasi di postingan media sosial, dan yang terakhir yaitu citra satelit. Kita lanjut pada pengertian data non-spasial. Sebaliknya, data non-spasial tidak memiliki komponen geografis. Data ini mewakili informasi yang tidak bergantung pada batasan spasial apapun. Berikut karakteristik data non-spasial. Data non-spasial juga dikenal sebagai data atribut, mengacu pada informasi yang menyertakan komponen spasial atau geografis. Jenis data dapat ditemukan dalam banyak disiplin ilmu dan konteks, mulai dari daftar siswa di sekolah hingga barang yang dijual di supermarket. Berikut ciri-ciri utama data non-spasial. 1. Kategoris atau numerik. Data non-spasial dapat bersifat kategorikal atau numerik. Dikategorikan mencakup uraian seperti warna, jenis, nama, label, dan lain-lain. 2. Discrete atau kontinu. Data non-spasial dapat bersifat discrete atau kontinu, mengambil nilai yang spesifik dan terpisah, seperti jumlah anak dalam sebuah keluarga, sedangkan data kontinu dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu seperti suhu dan ruangan. 3. Univariat atau bivariat dan multivariat. Data non-spasial dapat melibatkan satu variabel atau dua variabel atau lebih dari dua variabel. Misalnya dataset tinggi badan siswa bersifat univariat, dataset tinggi badan dan berat badan siswa bersifat bivariat, dan dataset tinggi badan, berat badan, dan nilai siswa bersifat multivariat. 4. Skabilitas. Data non-spasial dapat bervariasi ukurannya dari beberapa titik data hingga jutaan atau miliaran. Hal ini dapat berdampak pada penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data. 5. Yaitu kualitas. Ini mencakup beberapa aspek seperti akurasi, seberapa dekat data dengan kenyataan, presisi, tingkat detail, kelengkapan, apakah ada data yang hilang, konsistensi, apakah data sama di berbagai sumber atau waktu, dan reliabilitas, apakah data dapat dipercaya. 6. Dimensi temporal. Data non-spasial juga dapat memiliki komponen waktu yang menunjukkan bagaimana data berubah seiring waktu. 7. Struktur.
Data spasial dapat terstruktur dengan format yang jelas dan dapat diprediksi seperti tabel data atau file CFF semi terstruktur dengan tingkat organisasi tertentu seperti file JSON atau XML, atau tidak terstruktur tanpa spesifikasi spesifik format seperti dokumen teks atau email. Karakteristik ini membantu menentukan metode terbaik untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data non-spasial. Perlu juga dicatat bahwa meskipun data spasial mencakup komponen geografis, data tersebut juga mencakup banyak karakteristik data non-spasial sebagai bagian dari data atributnya. Berikut contoh data non-spasial dalam GIS. Beberapa contoh di mana kita menemukan data spasial meliputi: pertama, teks di buku, artikel, atau postingan media sosial. Kedua, data numerik seperti usia Anda atau jumlah suka pada postingan Facebook. Dan terakhir, tanggal seperti tanggal lahir Anda atau tanggal suatu acara. Perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial. Meskipun data spasial dan non-spasial memberikan wawasan yang berharga, keduanya berbeda secara signifikan dalam beberapa aspek. Satu, seperti sifat data spasial terutama berfokus pada lokasi dan susunan objek di permukaan bumi. Dua, representasi. Data spasial direpresentasikan menggunakan bentuk geometris seperti titik, garis, dan poligon. Ketiga, komponen geografis. Data spasial pada dasarnya memiliki komponen geografis karena berkaitan dengan lokasi tertentu di permukaan bumi. Empat, kemampuan analitis. Data spasial menawarkan kemampuan menganalitis unik yang tidak dapat diberikan oleh data non-spasial. Kelima, visualisasi. Data spasial cocok untuk teknik visualisasi, memungkinkan kita membuat peta panas, kronomet, dan representasi visual lainnya yang meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena geografis. 6, aplikasi. Data spasial dapat diterapkan secara luas di berbagai bidang termasuk perencanaan kota, pengelolaan lingkungan, transportasi, pertanian, dan tanggap darurat. 7, model data. Data spasial seringkali memerlukan model data khusus untuk merepresentasikan hubungan dan properti spasial secara akurat. 8, penyimpanan. Data spasial cenderung membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan data non-spasial. 9, analisis data. Analisis data spasial seringkali melibatkan teknik seperti pengelompokan spasial, interpolasi, dan analisis jaringan. Berikut pentingnya data spasial dan non-spasial. Data spasial dan non-spasial merupakan pilar penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data saat ini. Data spasial yang pada dasarnya merupakan informasi geografis memberikan wawasan tentang lokasi, jarak, dan pola pada wilayah dan lanskap. Data ini sangat penting di banyak industri seperti real estate, logistik, perencanaan kota, dan studi lingkungan, mendukung analisis dan visualisasi geospasial untuk pengambilan keputusan yang optimal. Di sisi lain, data non-spasial yang tidak mencakup konteks geografis berguna untuk memahami pola dan korelasi dalam kumpulan data seperti demografis, catatan transaksi, atau data perilaku. Data non-spasial menyediakan bahan mentah untuk analisis statistik, penambangan data, pemodelan prediktif, dan aplikasi pembelajaran mesin di berbagai bidang. Kedua jenis data tersebut, jika diintegrasikan secara efektif, dapat menawarkan wawasan komprehensif yang memungkinkan solusi cerdas dan berbasis bukti. Dengan memanfaatkan data spasial dan non-spasial, organisasi dapat memperoleh wawasan tentang hubungan antar lokasi dan atribut, sehingga menghasilkan perencanaan, pengolahan sumber daya, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, memahami perbedaan antara data spasial dan non-spasial sangat penting dalam dunia berbasis data saat ini. Meskipun data spasial memberikan informasi geografis, data non-spasial menawarkan konteks non-geografis tambahan. Bersama-sama, hal-hal tersebut memungkinkan kita mengambil keputusan yang lebih tepat dan memahami dunia kita dengan cara yang lebih berbeda. Berikut perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial. Perbedaan utamanya terletak pada komponen geografisnya. Data spasial selalu memiliki aspek geografis, sedangkan data non-spasial tidak memiliki aspek tersebut. Bisakah data spasial dan non-spasial digunakan secara bersamaan? Sangat. Mereka seringkali saling melengkapi, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi tersebut. Di mana saya bisa menemukan contoh data spasial? Data spasial hadir dalam peta navigasi, tag geolokasi di postingan media sosial, dan citra satelit. Apa saja contoh data non-spasial? Data non-spasial dapat ditemukan dalam bentuk teks, data numerik seperti usia atau kesukaan pada suatu postingan dan tanggal. Bisakah data spasial direpresentasikan menggunakan bentuk non-geometris? Jawabannya tidak. Data spasial biasanya direpresentasikan menggunakan bentuk geometris seperti titik, garis, dan poligon karena sifat spasial yang melekat pada data tersebut. Yang terakhir, bisakah data non-spasial divisualisasikan pada peta? Data non-spasial dapat dihubungkan dengan data spasial melalui atribut sehingga memungkinkan divisualisasikan pada peta menggunakan teknik peta chronoplot atau simbol bertingkat.
Baik, itulah tadi pembahasan mengenai perbedaan antara data spasial dan non-spasial dari laman situs web spasialpos.com, different spatial and non-spatial data. Mungkin itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.